Dihasut sahabat untuk bercerai, aku siram wajahnya dengan air es. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku dan Ardian telah bersahabat sejak kami masih kanak-kanak. Kami tinggal di rumah yang bersebelahan, tumbuh bersama dalam suasana desa yang tenang. Setiap sore, aku dan dia selalu bermain di pekarangan rumah, berlari-lari di bawah pohon mangga besar yang berdiri tegak di halaman depan rumahnya. Kami berbagi segala hal, dari mainan hingga impian-impian masa kecil yang terasa begitu sederhana. Jika aku menangis karena terjatuh, Ardian selalu menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan untuk membantuku bangkit. Jika aku kesal karena kehilangan sesuatu, dia akan mencarikannya dengan sabar, seolah dunianya hanya berputar untuk memastikan aku baik-baik saja. Kedekatan kami terus berlanjut hingga kami tumbuh dewasa. Saat memasuki masa remaja, hubungan kami mulai berubah. Aku mulai menyukai hal-hal yang berbeda darinya, lebih suka membaca novel di kamar, sementara Ardian masih senang berlarian di luar bersama teman-teman laki-lakinya. Namun, meskipun kesibukan dan minat kami berubah, hubungan kami tetap erat. Setiap malam sebelum tidur, kami masih sering berbicara lewat telepon, membahas kejadian-kejadian seharian yang kami alami. Aku percaya bahwa persahabatan kami adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak akan berubah meski keadaan terus berganti. Ketika aku mulai bekerja di kota dan Ardian juga sibuk dengan pekerjaannya, kami tetap berusaha untuk saling menyempatkan waktu. Dia adalah tempatku mengadu ketika aku menghadapi tekanan di kantor, dan aku adalah orang yang selalu mendukungnya ketika dia mengalami kesulitan dalam hidup. Tak pernah terlintas di pikiranku bahwa hubungan ini akan berubah menjadi sesuatu yang merugikan. Bagiku, Ardian adalah sahabat terbaik yang selalu ada di saat suka maupun duka. Namun, segalanya mulai berubah ketika aku bertemu dengan Mas Adi. Dia adalah pria yang berhasil membuatku jatuh cinta, seseorang yang datang dengan penuh keseriusan dan membawa kehidupan baru ke dalam duniaku. Mas Adi bukan hanya seorang suami, tetapi juga tempatku bersandar dan berbagi masa depan. Aku menikah dengan penuh keyakinan bahwa aku telah menemukan orang yang tepat, seseorang yang akan selalu menjagaku sebagaimana Ardian selalu melakukannya sebagai seorang sahabat. Ardian hadir di hari pernikahanku, tersenyum dan memberikan selamat. Namun, di balik senyuman itu, aku tidak pernah tahu apakah dia benar-benar bahagia atau menyimpan sesuatu yang lain dalam hatinya. Aku tidak menyadari bahwa sejak saat itu, perlahan-lahan, sesuatu di antara kami mulai berubah. Aku masih menganggapnya sebagai sahabat terbaikku, tempatku mengadu ketika rumah tanggaku mulai diwarnai oleh berbagai masalah. Tetapi aku tidak menyadari bahwa curhat-curhatku justru menjadi awal dari kehancuran yang perlahan-lahan ia rancang tanpa aku sadari. Hari-hari berlalu, dan aku tetap mengandalkan Ardian untuk berbagi cerita, meskipun aku sudah memiliki Mas Adi di sisiku. Aku percaya bahwa berbicara dengan sahabat tidak ada salahnya, bahwa dia hanya ingin yang terbaik untukku. Aku tidak tahu bahwa aku telah memberikan celah baginya untuk masuk lebih dalam ke dalam kehidupanku. Aku tidak menyadari bahwa setiap nasihat yang dia berikan mulai memiliki motif tersembunyi yang perlahan-lahan mempengaruhiku. Dan tanpa aku sadari, sebuah pengkhianatan sedang menunggu di depan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi perbedaan, menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangan, dan melewati hari-hari yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Awalnya, aku dan Mas Adi menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan semangat. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan adanya gesekan-gesekan kecil yang terkadang mengganggu kebahagiaan kami. Masalah yang kami hadapi seringkali terasa sepele. Kadang, Mas Adi pulang terlambat tanpa memberitahuku lebih dulu, membuatku merasa diabaikan. Kadang, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga lupa bahwa aku juga butuh perhatian dan kebersamaan. Ada saat-saat di mana aku berharap dia bisa lebih memahami perasaanku tanpa harus aku katakan secara langsung. Aku ingin dia tahu kapan aku sedang lelah, kapan aku ingin dimanja, dan kapan aku hanya butuh dia mendengarkan keluh kesahku tanpa memberikan solusi atau nasihat.
Ada hari-hari di mana aku merasa begitu bahagia berada di sisi Mas Adi, tetapi ada pula saat-saat ketika aku merasa jenuh dan tidak dipahami. Dalam masa-masa sulit itulah, aku selalu mencari tempat untuk mencurahkan isi hati. Dan seperti biasa, orang pertama yang terlintas dalam pikiranku bukanlah suamiku, melainkan Ardian. Awalnya, setiap kali aku menceritakan masalah rumah tanggaku, Ardian selalu menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. Din, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Suami istri pasti butuh waktu untuk saling memahami. Kamu harus lebih sabar, katanya suatu ketika, saat aku mengeluh tentang Mas Adi yang tidak terlalu romantis. Aku mendengarkan nasihatnya dan mencoba menerapkannya. Aku masih berusaha mempertahankan rumah tanggaku, mencoba memahami Mas Adi lebih baik, dan menerima bahwa tidak semua pria memiliki cara yang sama dalam menunjukkan rasa sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan dalam nada bicara Ardian. Kini, setiap kali aku curhat, dia tidak lagi sekadar memberiku nasihat untuk bersabar. Kata-katanya mulai mengarah pada sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang lebih mengusik pikiranku. Din, untuk apa kamu bertahan kalau kamu tidak bahagia? Tanyanya suatu malam, saat aku mengeluh karena Mas Adi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku terdiam. Kata-katanya seolah menggema di dalam pikiranku. Apakah benar aku tidak bahagia? Apakah selama ini aku hanya bertahan demi menjaga status sebagai seorang istri? Ardian terus melanjutkan. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Pernikahan itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang kebahagiaan. Kalau Mas Adi tidak bisa membuatmu bahagia, kenapa kamu masih bertahan? Aku tidak bisa langsung menjawab. Selama ini, aku tidak pernah berpikir untuk mengakhiri pernikahanku. Aku hanya merasa lelah dengan masalah-masalah yang terus bermunculan, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa solusi dari semua itu adalah perpisahan. Namun, sejak kata-kata itu keluar dari mulut Ardian, sesuatu di dalam hatiku mulai goyah. Setiap kali aku bertengkar dengan Mas Adi, kata-kata Ardian selalu terngiang di pikiranku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Aku mulai merasa bahwa mungkin, selama ini aku hanya memaksakan sesuatu yang sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Aku mulai berpikir bahwa mungkin Ardian benar, bahwa aku lebih baik sendiri. Perlahan, aku mulai berubah. Aku tidak lagi memiliki kesabaran yang sama dalam menghadapi Mas Adi. Jika dulu aku berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, kini aku lebih sering memilih untuk diam dan menyimpan dendam kecil di dalam hati. Jika dulu aku mencoba memahami sudut pandang Mas Adi, kini aku merasa bahwa aku tidak lagi perlu berusaha terlalu keras. Dan tanpa aku sadari, aku semakin bergantung pada Ardian. Aku mulai lebih sering menghubunginya, bahkan hanya untuk hal-hal sepele. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang segalanya, ingin tahu apa yang ia pikirkan tentang setiap pertengkaranku dengan Mas Adi. Aku merasa bahwa hanya Ardian yang benar-benar mengerti perasaanku. Mas Adi, di sisi lain, mulai merasakan perubahan dalam sikapku. Dia mulai bertanya-tanya mengapa aku semakin sering murung, semakin sering menyendiri, dan semakin jarang berbicara dengannya dengan penuh kasih seperti dulu. Aku tahu dia merasakannya, tetapi aku tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang aku tahu, setiap kali ada masalah, aku semakin yakin bahwa mungkin jalan keluar terbaik adalah berpisah. Dan aku tidak menyadari bahwa semua pikiran itu bukanlah sepenuhnya milikku, melainkan sesuatu yang perlahan ditanamkan oleh seseorang yang selama ini aku anggap sahabat terbaikku. Perubahan dalam diriku tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku tahu Mas Adi bukan orang yang bodoh. Dia pasti menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam sikapku, meskipun aku selalu berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Namun, kenyataan tidak bisa dimanipulasi selamanya. Semakin lama, kehangatan yang dulu ada di antara kami semakin memudar, tergantikan oleh kecanggungan dan jarak yang makin lebar. Aku sendiri merasa ada yang berubah dalam caraku memperlakukan Mas Adi. Jika dulu aku selalu menunggu kepulangannya dengan sabar, kini aku lebih sering membiarkan dia pulang tanpa menyambutnya. Jika dulu aku selalu berusaha mendengarkan cerita-ceritanya, kini aku lebih sering menanggapi dengan singkat atau bahkan mengabaikannya. Aku tidak lagi memiliki kesabaran untuk berdiskusi atau berkompromi.
Dalam pikiranku, selalu ada bisikan halus yang mengatakan bahwa semua ini sia-sia, bahwa mungkin aku tidak perlu lagi berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak membuatku bahagia. Mas Adi akhirnya mulai bertanya langsung kepadaku. Dinda, ada apa dengan kamu akhir-akhir ini? Tanyanya suatu malam, saat kami sedang makan malam di meja makan. Aku yang biasanya selalu menyajikan makanan dengan penuh perhatian, kini hanya memasaknya dengan asal. Bahkan, aku tidak terlalu peduli apakah Mas Adi menyukai menu yang kupilih atau tidak. Aku mengangkat bahu, berpura-pura tidak mengerti maksudnya. Maksudnya? Tanyaku datar. Kamu berubah. Kamu jadi lebih sering diam, lebih sering menyendiri, dan aku merasa kamu mulai menjauh dariku. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Aku tersenyum kecil, senyum yang terasa begitu dipaksakan. Nggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma capek saja. Mas Adi tidak langsung membalas. Dia hanya menatapku, seolah mencoba mencari jawaban di balik wajahku yang mulai kehilangan kelembutan. Aku tahu dia ingin bertanya lebih jauh, ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam pikiranku. Namun, aku tidak memberinya kesempatan. Aku segera mengalihkan perhatian dengan beranjak dari meja makan, meninggalkan makananku yang bahkan belum habis. Sejak malam itu, Mas Adi semakin sering mengamatiku. Dia mulai lebih peka terhadap perubahan sikapku, mulai bertanya lebih banyak, dan yang paling membuatku terkejut, dia mulai mencurigai sesuatu. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk dengan ponselku, aku melihat tatapan Mas Adi yang berbeda. Dia menatapku dengan kening berkerut, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu dalam pikirannya. Kamu sering banget pegang HP akhir-akhir ini, katanya pelan. Aku langsung merasa tidak nyaman. Memangnya kenapa? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Kamu lebih banyak chatting daripada ngobrol sama aku. Aku penasaran siapa yang selalu kamu hubungi. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang secara teknis salah, tetapi entah kenapa pertanyaannya membuatku merasa seperti seorang tersangka yang sedang diinterogasi. Biasa saja, Mas. Aku cuma ngobrol sama teman-teman. Mas Adi tidak langsung menjawab, tetapi aku bisa melihat ekspresinya berubah. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya dengan jawabanku. Dia mulai menyadari bahwa aku sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, atau tiba-tiba tampak muram setelah mendapat balasan tertentu. Dia pasti tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Kecurigaannya semakin jelas ketika suatu hari dia melihat namaku muncul dalam panggilan masuk di ponsel Ardian saat kami sedang bertemu dengan beberapa teman lama. Aku bisa melihat bagaimana tatapan Mas Adi berubah saat melihat nama itu. Malamnya, saat kami sudah di rumah, dia akhirnya bertanya dengan lebih serius. Dinda, kamu sering banget ngobrol sama Ardian ya? Aku langsung merasa dadaku sesak. Kenapa, Mas? Aku cuma merasa ada sesuatu yang aneh. Kamu cerita apa saja ke dia? Aku mulai merasa defensif. Aku tahu bahwa aku sering curhat pada Ardian, tetapi aku tidak merasa itu adalah sebuah kesalahan. Bagiku, Ardian adalah sahabat yang selalu ada untukku, seseorang yang bisa memberiku perspektif yang berbeda saat aku menghadapi masalah. Aku cuma cerita-cerita biasa, Mas. Bukannya sejak dulu aku memang dekat sama Ardian? Mas Adi menghela napas panjang. Iya, aku tahu. Tapi aku merasa kamu lebih sering curhat ke dia daripada ke aku. Kenapa kamu nggak cerita langsung ke aku kalau ada masalah? Kenapa harus ke Ardian? Aku tidak langsung menjawab. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa aku lebih nyaman berbicara dengan Ardian karena dia selalu memihakku, sedangkan Mas Adi seringkali mencoba membuatku melihat sesuatu dari perspektif lain. Aku mencoba menghindari pertanyaan itu. Mas Adi terlalu curiga. Ardian itu cuma sahabatku, Mas, nggak lebih dari itu. Namun, dari tatapan Mas Adi, aku tahu bahwa dia tidak begitu saja percaya. Dia mulai menghubungkan perubahan sikapku dengan kedekatanku dengan Ardian. Dia mulai melihat pola yang selama ini tidak kusadari, bahwa aku lebih sering meragukan pernikahanku setelah berbicara dengan Ardian, bahwa aku lebih mudah tersulut emosi setiap kali aku mengingat nasihat-nasihatnya. Aku merasa tidak nyaman dengan kecurigaan itu.
Bagiku, Mas Adi mulai menyalahkan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi masalah. Aku merasa dia tidak memahami bahwa aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Tetapi yang tidak kusadari saat itu adalah bahwa Mas Adi melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat, sebuah bahaya yang perlahan merayap masuk ke dalam rumah tangga kami, sesuatu yang mungkin sudah terlambat untuk kusadari. Sejak Mas Adi mulai mencurigai hubunganku dengan Ardian, aku merasa ada jarak yang semakin nyata di antara kami. Aku bisa merasakannya dari cara Mas Adi menatapku, tidak lagi dengan penuh kehangatan, tetapi dengan tatapan yang menyimpan banyak pertanyaan. Aku tahu dia mulai mengawasi gerak-gerikku lebih dekat, seolah-olah menunggu sesuatu yang bisa mengonfirmasi kecurigaannya. Namun, aku masih menyangkal semuanya. Aku masih berpikir bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Bagianku hanya seorang istri yang butuh teman berbicara, seseorang yang bisa memahami perasaanku tanpa menghakimi. Aku merasa Mas Adi tidak bisa memberikanku itu, sementara Ardian selalu siap mendengarkan. Di sisi lain, aku juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam cara Ardian berbicara padaku. Jika dulu dia selalu mencoba menenangkan dan menasihatiku agar bersabar, kini nadanya mulai terdengar lebih tajam. "Din, sampai kapan kamu mau bertahan?" Tanyanya suatu malam ketika kami berbicara melalui telepon. Aku menghela napas panjang. Aku baru saja bertengkar dengan Mas Adi karena hal sepele. Dia lupa membuang sampah sebelum berangkat kerja, dan entah kenapa hal kecil itu terasa begitu besar bagiku. "Aku nggak tahu, Ardian. Aku cuma merasa capek," jawabku jujur. Di ujung telepon, Ardian mendesah pelan, seolah memahami perasaanku lebih dari siapapun. "Dinda, kamu nggak pantas hidup seperti ini. Pernikahan harusnya bikin kamu bahagia, bukan bikin kamu merasa lelah setiap hari." Aku terdiam. Kata-katanya begitu menusuk, dan aku benci mengakui bahwa aku mulai mempercayainya. "Aku tahu, tapi aku masih berharap semuanya bisa berubah," ucapku dengan suara lirih. Ardian tertawa kecil, tetapi ada nada sinis dalam tawanya. "Berapa lama lagi kamu mau berharap? Mas Adi nggak akan berubah, Din. Aku kenal banyak laki-laki seperti dia. Dia nggak sadar kalau kamu butuh perhatian, dan kalaupun dia sadar, dia nggak peduli." Aku meremas ujung selimutku. Kata-kata Ardian membuat pikiranku semakin kacau. Aku mulai mempertanyakan semua hal yang dulu kuanggap wajar. Apakah benar Mas Adi tidak peduli? Apakah benar aku hanya membuang waktuku untuk sesuatu yang tidak bisa diperbaiki? Dan perlahan-lahan, aku mulai melihat Mas Adi bukan sebagai suami yang penuh kekurangan yang bisa diperbaiki, tetapi sebagai seseorang yang menghalangi kebahagiaanku. Setiap kali aku bertengkar dengan Mas Adi, aku semakin yakin bahwa Ardian benar. Mas Adi mungkin tidak pantas untukku. Aku mulai meragukan perasaanku sendiri, dan yang lebih berbahaya lagi, aku mulai mempercayai bahwa perpisahan mungkin adalah satu-satunya jalan keluar. Suatu malam, aku kembali bertengkar dengan Mas Adi hanya karena hal kecil. Dia lupa membeli sesuatu yang kupesan saat pulang kerja, dan entah kenapa aku merasa itu adalah bentuk ketidakpeduliannya padaku. Aku langsung masuk kamar dan mengabaikannya, tidak ingin mendengar penjelasannya. Aku mengambil ponsel dan segera menghubungi Ardian, mencari pelarian seperti yang sudah kulakukan berkali-kali. "Din, sampai kapan kamu mau kayak gini?" Ardian bertanya dengan suara yang terdengar penuh simpati. "Kamu capek terus, kamu marah terus, kamu nggak bahagia terus. Emang kamu mau menghabiskan hidupmu di pernikahan yang bikin kamu tersiksa?" Aku menghela napas panjang. "Tapi, Ardian, ini nggak mudah. Aku masih ada rasa sama Mas Adi." Di ujung telepon, aku mendengar Ardian mendengus pelan. "Itu cuma kebiasaan, Din. Kamu kebiasaan ada dia di hidupmu, jadi kamu takut kehilangan. Tapi kalau kamu beneran mikir jernih, kamu bakal sadar kalau selama ini kamu sendirian. Mas Adi nggak pernah benar-benar ada buat kamu. Aku yang selalu ada." Kata-katanya membuatku terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam caranya berbicara, tetapi aku tidak bisa langsung menyadarinya. Aku hanya merasa semakin ragu pada pernikahanku. Aku mulai berpikir, mungkin Ardian benar. Mungkin aku hanya bertahan karena aku takut sendiri. "Jadi, menurut kamu aku harus bagaimana?" Tanyaku dengan suara lelah.
Tinggalkan dia, Din, jawabnya cepat. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku tidak langsung menjawab. Kata-katanya terus berputar di kepalaku, mengisi pikiranku dengan keraguan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk bertemu Ardian. Kami janjian di sebuah kafe yang sering kami kunjungi sejak dulu. Tempat ini adalah tempat kami biasa mengobrol tentang banyak hal, dari cerita masa kecil hingga masalah kehidupan. Tapi kali ini, aku datang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Saat aku tiba, Ardian sudah menungguku dengan secangkir kopi di hadapannya. Dia tersenyum seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa berbeda. Seolah-olah dia menungguku untuk mengatakan sesuatu yang sudah dia ketahui. Aku duduk di hadapannya, mengaduk minumanku dengan perasaan kalut. Aku belum siap membuat keputusan besar, tetapi aku merasa Ardian sudah menyiapkan segalanya untukku. Kamu kelihatan ragu, kata Ardian setelah beberapa saat hening. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu, Ardian. Aku takut aku bikin keputusan yang salah. Ardian menghela napas panjang. Din, kamu nggak bisa terus-terusan takut. Kadang, kita harus ambil risiko demi kebahagiaan kita sendiri. Kamu nggak bisa terus bertahan di pernikahan yang nggak sehat. Kamu harus mulai mikirin diri kamu sendiri. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku merasa seolah-olah dia benar-benar peduli padaku, seolah-olah dia hanya ingin aku bahagia. Tapi di saat yang sama, aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Kamu yakin ini yang terbaik buat aku? Tanyaku pelan. Ardian tersenyum. Aku lebih dari yakin, Din. Aku cuma mau kamu bahagia. Dan aku tahu kebahagiaan itu bukan sama Mas Adi. Aku kembali diam. Aku tidak tahu kenapa, tetapi kata-katanya kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatku merasa seolah aku sedang diarahkan ke sebuah keputusan, bukan diberi pilihan. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa aku sudah masuk ke dalam jebakan yang dibuatnya. Aku tidak sadar bahwa sahabat yang selama ini kupercayai sebenarnya memiliki agenda tersembunyi. Aku tidak sadar bahwa aku sedang dimanipulasi perlahan-lahan, didorong ke arah yang diinginkannya tanpa aku sadari. Dan yang lebih parah lagi, aku tidak sadar bahwa Mas Adi mungkin adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku tanpa mengharapkan sesuatu dariku. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai merasa ada yang salah, tetapi aku tidak bisa benar-benar memahami apa itu. Setiap kali aku berbicara dengan Ardian, dia semakin gencar menyuruhku meninggalkan Mas Adi. Seolah-olah pernikahanku adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera kuperbaiki dengan perpisahan. Sementara itu, Mas Adi semakin menunjukkan kecurigaannya. Aku bisa merasakan dari caranya memandangku, dari nada suaranya setiap kali kami berbicara. Dia tidak pernah langsung menuduh, tetapi ada pertanyaan yang selalu tersirat dalam setiap ucapannya. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam bersama, suasana terasa canggung. Biasanya, meskipun kami sering bertengkar, setidaknya kami masih bisa mengobrol tentang hal-hal kecil. Namun, malam ini, hanya ada keheningan yang membuatku semakin gelisah. Kamu lagi sibuk ya akhir-akhir ini? Tanya Mas Adi tiba-tiba. Aku mengerutkan kening. Sibuk kenapa? Entahlah, katanya sambil meletakkan sendoknya. Akhir-akhir ini, kamu sering kelihatan capek. Kayak banyak pikiran. Aku mencoba tersenyum, tetapi aku tahu senyumku tidak meyakinkan. Cuma kerjaan aja, Mas. Mas Adi menatapku dalam. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia menahannya. Dinda, katanya akhirnya dengan suara lebih serius. Aku mau tanya sesuatu. Aku harap kamu jawab dengan jujur. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku bisa menebak apa yang akan dia tanyakan. Kamu masih sering ngobrol sama Ardian, kan? Aku menelan ludah. Iya. Memangnya kenapa? Mas Adi menghela napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku nggak pernah melarang kamu punya sahabat, Din. Aku tahu Ardian sudah ada dalam hidup kamu jauh sebelum aku datang. Tapi, belakangan ini, aku ngerasa ada yang berubah. Kamu jadi lebih gampang marah, lebih gampang nyerah sama pernikahan kita. Dan aku nggak bisa bohong, aku curiga itu ada hubungannya sama Ardian.
Aku merasa dadaku sesak. Jadi kamu pikir Ardian yang bikin aku kayak gini? Mas Adi menatapku dengan penuh kesabaran. Aku nggak tahu, Din. Tapi aku merasa sejak kamu semakin sering curhat ke dia, kamu jadi melihat pernikahan kita sebagai beban. Aku cuma pengen tahu, dia bilang apa ke kamu? Aku terdiam. Aku tahu Mas Adi tidak berniat menyudutkanku, tetapi entah kenapa aku merasa tersudut. Aku merasa seolah dia menuduh Ardian sebagai biang keladi, dan itu membuatku marah. Dia nggak bilang apa-apa selain menyarankan aku buat mikirin kebahagiaanku sendiri, jawabku defensif. Mas Adi menatapku lama sebelum akhirnya berkata, dan menurut kamu, kebahagiaan itu berarti ninggalin aku? Aku tercekat. Aku ingin menjawab tidak, tetapi otakku sudah dipenuhi dengan kata-kata Ardian yang selama ini ku dengar. Aku bangkit dari kursiku dengan perasaan kacau. Aku capek, Mas. Aku mau tidur dulu. Mas Adi tidak mencegahku, tetapi aku tahu dia masih memikirkan semua ini. Saat aku berbaring di tempat tidur, pikiranku dipenuhi dengan kebingungan. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah aku benar-benar ingin meninggalkan Mas Adi? Ataukah aku hanya terpengaruh oleh apa yang dikatakan Ardian? Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa mempercayai Ardian? Aku menutup mata, berharap bisa tidur dengan tenang. Tetapi malam itu, aku justru terjaga dalam ketidakpastian yang semakin besar. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Pikiran tentang semua yang Mas Adi katakan terus menghantuiku, membuatku semakin gelisah. Aku tidak bisa membantah bahwa hubunganku dengan Ardian telah mengubah cara pandangku terhadap pernikahanku. Tetapi, apakah perubahan itu memang sesuatu yang wajar? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini tidak kusadari? Aku berbalik ke sisi lain tempat tidur, mencoba mengatur napas. Di sampingku, Mas Adi sudah tertidur. Wajahnya tampak lelah, seolah dia sudah memikirkan banyak hal yang tidak berani dia katakan padaku. Aku merasa bersalah, tetapi di saat yang sama, aku juga merasa bahwa aku adalah korban dalam semua ini. Aku hanya ingin didengar, ingin dimengerti, tetapi kenapa semuanya terasa semakin kacau? Keesokan harinya, aku pergi bekerja dengan perasaan berat. Seharusnya aku fokus pada pekerjaanku, tetapi pikiranku terus-menerus melayang pada percakapan dengan Ardian dan Mas Adi. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah berdiri di depan kantor lebih lama dari biasanya, hanya termenung tanpa arah. Saat aku akhirnya masuk dan duduk di meja kerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ardian muncul di layar. Ketemu di kafe biasa setelah kerja? Aku ada sesuatu yang mau dibahas. Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Oke. Aku tidak tahu kenapa aku tetap datang. Mungkin karena aku masih ingin mendengar penjelasan dari Ardian, atau mungkin karena aku belum siap menghadapi Mas Adi malam ini. Tetapi yang jelas, aku tahu bahwa aku sudah semakin jauh tenggelam dalam sesuatu yang seharusnya tidak kubiarkan. Saat aku tiba di kafe, Ardian sudah menungguku dengan senyum khasnya. Seperti biasa, dia terlihat tenang, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu kelihatan capek, katanya begitu aku duduk di hadapannya. Aku menghela napas. Aku cuma banyak pikiran. Ardian menyesap kopinya perlahan. Mas Adi lagi bikin masalah lagi? Aku terdiam sejenak sebelum menggeleng. Enggak juga. Aku cuma bingung. Ardian tersenyum tipis. Kamu bingung karena kamu masih ragu buat ninggalin dia, kan? Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Kenapa kamu selalu menyarankan aku buat ninggalin dia, Ardian? Ardian menghela napas seakan pertanyaanku membuatnya lelah. Karena aku nggak tahan lihat kamu tersiksa, Din. Kamu terlalu baik untuk hidup dalam pernikahan yang bikin kamu sengsara. Aku ingin mempercayainya, tetapi entah kenapa, kata-katanya mulai terdengar berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa seperti paksaan. Ardian, jujur sama aku, kataku pelan. Apa sebenarnya alasan kamu selalu menyuruh aku ninggalin Mas Adi? Ardian tertawa kecil. Apalagi kalau bukan karena aku peduli sama kamu? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu yang mungkin selama ini luput dari perhatianku.
Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh dalam tatapannya, bukan sekadar kepedulian, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Sejak kapan aku menjadi begitu percaya pada seseorang yang bahkan suamiku sendiri tidak percaya? Sejak kapan aku membiarkan seseorang masuk terlalu jauh dalam kehidupanku, hingga mempengaruhi keputusan-keputusan besarku? Aku merasa dingin. Bukan karena udara di kafe ini, tetapi karena ketakutan yang tiba-tiba menyelimutiku. Aku sudah terlalu dalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari ini tanpa kehilangan sesuatu yang lebih besar. Tetapi satu hal yang mulai terasa jelas, aku mungkin telah membuat kesalahan besar. Setelah pertemuan di kafe itu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Hubunganku dengan Ardian, niatnya yang sebenarnya, dan yang paling penting, keputusan-keputusan yang hampir saja kuambil. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku memang tidak bahagia dengan pernikahanku akhir-akhir ini, tetapi apakah itu berarti aku harus meninggalkan Mas Adi? Ataukah aku hanya terjebak dalam pengaruh seseorang yang selama ini kuanggap sahabat? Malam itu, Mas Adi sedang duduk di ruang tamu, membaca koran seperti kebiasaannya. Namun, kali ini dia tidak terlihat setenang biasanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dinda, panggilnya pelan saat aku masuk. Aku menoleh, sedikit terkejut dengan nada suaranya yang serius. Kenapa, Mas? Dia melipat korannya, lalu menatapku dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang sulit kuartikan. Kekecewaan, mungkin? Atau kesedihan? Aku mau tanya sesuatu, dan aku harap kamu jawab dengan jujur, katanya akhirnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa? Mas Adi menghela napas sebelum melanjutkan, sejak kapan kamu mulai berpikir buat ninggalin aku? Aku terdiam. Aku tidak menyangka dia akan langsung bertanya seperti itu. Aku bisa saja berbohong, mengatakan bahwa aku tidak pernah berpikir tentang perceraian. Tapi aku tahu dia tidak akan percaya. Aku nggak tahu, Mas, jawabku akhirnya. Aku cuma merasa lelah. Dan Ardian selalu ada buat dengerin aku. Mas Adi menatapku dengan ekspresi yang semakin sulit diartikan. Jadi, Ardian yang menyuruh kamu buat ninggalin aku? Aku tersentak. Dia cuma kasih saran. Dia nggak maksud jahat. Mas Adi tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh dengan kesedihan. Dinda, kamu nggak sadar ya? Kamu berubah. Kamu jadi gampang menyerah. Dulu kita selalu bisa menyelesaikan masalah bersama, tapi sekarang setiap ada masalah kecil, kamu langsung kepikiran buat pisah. Itu bukan kamu, Din. Itu bukan kita. Aku merasa sesuatu menghantam dadaku. Aku ingin membela Ardian, tetapi di saat yang sama, aku juga tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Mas Adi. Memang benar, aku berubah. Aku cuma takut, Mas, bisikku. Takut kalau aku bertahan, aku malah semakin tersakiti. Mas Adi mengangguk pelan. Aku ngerti, Din. Aku nggak pernah bilang pernikahan kita sempurna. Tapi kalau kamu selalu lari ke Ardian setiap kali kita ada masalah, kapan kita bisa menyelesaikannya? Aku menggigit bibirku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang terasa cukup. Lalu Mas Adi melanjutkan, dengan suara yang lebih pelan namun penuh keyakinan, kamu tahu nggak, aku pernah nyari tahu tentang Ardian. Aku menatapnya dengan kaget. Maksudnya? Aku penasaran kenapa dia selalu mendorong kamu buat cerai. Jadi aku cari tahu tentang dia. Dan, Dinda, aku nemuin sesuatu yang mungkin harus kamu tahu. Aku merasakan jantungku berdebar semakin kencang. Aku tidak tahu kenapa, tetapi firasatku mengatakan bahwa aku tidak akan suka dengan apa yang akan kudengar. Mas Adi mengambil ponselnya, lalu membuka sebuah foto. Dia menyerahkan ponsel itu padaku, dan saat aku melihat layar, darahku langsung berdesir. Di layar, ada foto Ardian bersama seorang wanita.